wangi apakah aroma ini? Malaikat Jibril bilang gini, ini adalah aroma wanginya kuburan Siti Masyitoh. Siapakah Masyitoh? Masyitoh adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Maka diceritakan bagaimana seorang biasa tapi kuburannya mengeluarkan aroma yang wangi. Apa yang dia lakukan sehingga mendapatkan spesial hadiah dari Allah, aroma wangi keluar dari kuburnya. Ternyata diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita tahu bagaimana bengis jahatnya Fir'aun. Bu, kita dikasih kekurangan sama Allah tuh sebenarnya harus senang. Karena kalau kita dikasih senang, orang tuh kadang-kadang lupa daratan, merasa tinggi, sombong. Ini Fir'aun, seorang raja, sejak kecil dia diberi segala kemudahan, kemewahan, kekayaan, keutamaan, sehingga mendatangkan rasa sombong di dalam hatinya. Dia bilang, aku adalah yang berkuasa, aku adalah Tuhan. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang Tuhan. Dan dia mewajibkan kepada seluruh pengikutnya, seluruh warganya untuk beriman kepadanya. Kalau ada yang tak beriman, Fir'aun akan langsung membunuhnya. Lalu datang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ada beberapa orang yang masuk Islam, tapi karena tahu jahatnya Fir'aun, mereka gak berani dengan terang-terangan, mereka sembunyi-sembunyi. Di antaranya ada seorang yang beriman kepada Allah, yaitu namanya tidak tahu, tapi karena beliau pekerjaannya adalah tukang menyisir rambutnya Fir'aun, maka dia dikasih nama Masyitoh. Artinya Masyitoh tukang sisir. Ayah Citoh di dia. Ayah, mudah-mudahan Citoh yang ada di sini jadi ahli surga, amin. Di Indonesia, di Sunda terutamanya itu nama Masyitoh bagus dipanggil. Khadijah dipanggil, Maryam dipanggil, Fatimah dipanggil, empat. Ibu kasihan nih kalau yang namanya Fatimah dikasih nama 4, kasihan. Dia suka nangis, pengen ganti jadi 5. Sejak bayi dipanggil 4, kapan jadi 5? 4 mulu. Ini Siti Masyitoh suatu ketika menyisiri rambut anaknya Fir'aun. Kita juga Bu, kalau refleks tuh usahain ya yang Islami banget. Lihat yang indah-indah, oh my god, wow, gitu jangan. Bilangnya apa? Masya Allah. Lihat yang kaget, subhanallah. Jangan kebalik. Lihat kebakaran, Masya Allah, ibu kebakaran lagi celaka, dibilangin Masya Allah. Kayak yang bersyukur amat, bilangnya subhanallah. Kadang-kadang kita bilangnya apa Bu? Istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah, suka yang gitu ya. Kalau bersyukur bilangnya alhamdulillah. Itu refleks gunakan dalam keseharian kita. Siti Masyitoh ketika menyisiri rambut anaknya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Itu kan kaget ya. Bismillah, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun. Masyitoh, kamu barusan apa? Iya, dengan menyebut nama Allah Tuhanku, semoga Allah menghancurkan Fir'aun. Gue bilangin nih sama abang gue, kalau orang Jakarta bilangnya gitu. Silakan, memang benar kok. Yang Tuhan itu bukan ayahmu tapi Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan. Itu anaknya Fir'aun langsung lari ke bapaknya tanpa menunggu selesai disisir, bilang sama bapaknya, bapak, itu tukang sisir saya si Masyitoh bilang bahwa semoga Allah Tuhan, dengan menyebut nama Allah Tuhanku
menghancurkan Firaun. Mana orang yang banyak di sini? Dipanggil. Bu, ternyata Firaun segimana gagahnya juga dia tetap punya kelemahan. Dia takut ketika ada orang yang tidak mengakui dia jadi Tuhan. Dia mengharapkan semua orang menganggap dia jadi Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menyatakan bahwa dia bukan Tuhan, ada Tuhan selain dia, maka dia nggak langsung menghukum mereka, tapi memberikan iming-iming dulu. Masih tahu benarkah apa yang dikatakan oleh anakku? Benar. Kamu bilang bahwasanya ada Tuhan selain Allah? Benar. Tuhanku adalah Allah dan Tuhan juga wahai Fir'aun. Aduh kacau. Kalau ini kata-katamu sampai nih sama orang luar, bisa-bisa banyak yang ngikutin kamu. Gini aja deh, kamu jangan bilang ada Tuhan selain Allah. Kamu bilang aku ada Tuhan, nanti gaji kamu aku naikkan 10 kali lipat. Kok mau? Aduh, gak cukup nih kayaknya 10 kali lipat. Gini aja, kamu gak usah kerja lagi nih. Aku bangunkan kamu istana, aku kasih emas sekian kilo, lalu kamu diam di sana. Tapi kamu harus bilang bahwa aku ada Tuhan. Enggak, aku gak mau. Tuhanku adalah Allah dan kamu bukan Tuhan. Aduh, bujuk rayu gak dapet. Oke, kalau kamu gak mau aku kasih jabatan, gak kasih harta, tahta dan segalanya, maka kalau kamu tidak menarik kembali ucapan, maka aku akan hukum dia. Oke, aku rampok, aku nggak apa-apa kok, dihukum aja. Aku akan menghukum bukan hanya dirimu, anakmu, suamimu, aku semua akan menghukum semuanya. Oke, nggak apa-apa. Wah benar nih. Keyakinan si Masito udah kuat setebal baja, nggak bisa digonjang-ganjing lagi. Oke, wahai pengawal, bawa kuali yang besar, masukkan minyak ke dalamnya, nyalakan api yang besar di bawahnya. Tapi ketika melihat api yang menyala, Masito mengajukan satu permintaan. Bolehkah aku mengajukan permintaan terakhir? Firaun bilang apa? Nanti ketika aku meninggal, aku mohon tolong satukan kuburanku dan anakku dan suamiku semuanya dalam satu lubang dikubur ini. Oke, gampang. Bu, Firaun tuh masih berharap Masito goyah keyakinannya. Maka nggak langsung Masito yang masuk ke dalam kuali, ke dalam minyak yang panas, tapi beliau memasukkan terlebih dahulu anaknya yang masih balita, yang masih bayi dia gendong, yang balita didahulukan oleh Firaun. Dilempar anaknya masih gosok. Ya Allah ibu, saking panasnya minyak yang ada di dalam kuali itu, tulang belulang anak Masito langsung tercerai-berai, langsung hancur. Masya Allah, Tuhannya Masya Allah, doa salah. Alhamdulillah ini. Dan seorang ibu naluri keibuan tuh lihat anaknya hancur dalam hitungan detik, itu ada sedikit goyah juga. Ya Allah, kasihan benar nih anakku yang belum tahu apa-apa, apalagi nih anakku yang di dalam goyah. Ada sedikit keraguan di dalam hati Masito. Apa? Gak usah nih anakku. Jadi ada keraguan, kasihan nih anakku, apa anakku jangan aku masukkan ke dalam kuali aja. Tapi Allah sayang sama Masito. Detik itu Allah memberikan kejadian yang luar biasa. Bayi di dalam gendongan Masito yang masih hauhakem, yang masih belum bisa berbicara, Allah kasih bisa berbicara dengan wajah, dengan kata lisan yang jelas. Ya ummah la takhaf, ibu jangan takut, jangan takut. Inna Rabbana Allah, sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah. Jangan takut mak, Allah adalah Tuhan kita. Gak apa-apa badan kita dihancurkan, tapi keimanan kita utuh, kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Siti Masito ditolong oleh Allah dengan membuat bayinya berbicara. Detik itu Masito
Masito berjalan dengan sendirinya maju ke dalam kuali, langsung melemparkan tubuhnya beserta bayinya ke atas kuali yang ada minyak yang panas. Kejebur. Orang-orang melihat badan Masito tercerai-berai hancur, tapi apa yang dilihat ketika Masito mau masuk ke dalam minyak yang panas, Allah angkat nyawanya, Allah cabut nyawanya. Arwah Siti Masito melihat badannya hancur, bergerak-gerak, berkerepuk-kerepuk, tapi beliau tersenyum melihat yang terjadi di sana karena Allah memperlihatkan kepada Masito bahwasanya kamu jangan takut, meskipun di dunia kamu hancur lebur, tapi ketika kamu